minta waktu sebentar, ibu semua. Reza, ini juru kamera kami Mas Bang Syadam. Ini ada supporter yang tadi lewat di depan kamera kami, lalu seperti yang saya bilang, pulang full senyum. Hidup Indonesia! Indonesia! Ini dengan Piala Dunia. Oke. Ini dengan ibu siapa? Yohana. Ibu Yohana. Mengatur nenggolan. ADMS. Nah, tadi gimana Pak menyaksikan pertandingan Indonesia Bahrain? Permainan timnas gimana? Keren Luar biasa, banget, keren. Luar biasa. Kontak terus. Memang mesti begitu tuh. Iya. Permainannya baru good. Baru good ya. Patrick Kluivert, yes. Berarti semakin yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Bisa lolos ke Piala Dunia. Yakin. Nah, Indonesia menang. ini mungkin akan ditonton oleh tim teman-teman di PSSI, mungkin staf kepelatihan udah mulai buka HP, buka TV. Ada pesan buat besok kan kita akan laga lanjutannya lawan Cina nih. Harapannya seperti apa Pak? Untuk laga lawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga nih. Keep up the good work. Keep up the good work. Pertama, supporter Indonesia harus siap untuk mendukung dan mendoakan tim Indonesia, serta ofisialnya harus tetap fokus dalam latihan. Terus semangat, sabar, susun serangan dengan bagus. Oke, terakhir sebelum pulang ketika saya trik Indonesia, ikutin Indonesia juga ya. Ya. Indonesia! 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 Indonesia. Oke, terima kasih, selamat pulang. Full senyum kita ya semua. Oke, makasih Pak. Nah, itu tadi Reza, seperti yang saya bilang di awal tadi, ini semua supporter pasti full senyum pulang. Karena kemenangan ini sudah sangat dinanti-nanti, apalagi kemarin kalah dari Australia itu membuat kita sempat lemas. Banyak komentar-komentar negatif yang dilayangkan supporter yang kecewa. Memang menjadi sebuah hal yang wajar saja sebagai pecinta sepak bola tanah air ketika timnya kalah, punya kesempatan bisa lolos ke Piala Dunia. Namun sayang kemarin lawan Australia harus kalah, apalagi di pertandingan itu masih terus nih lewat orang terus berkomentar yang positif, masih full senyum, sumringah di wajahnya Reza. Ini menandakan bahwa sebetulnya Indonesia dengan strategi apapun, dibawa ke pelatihan apapun, selama kompak, perjuangan tiada henti dilakukan terus-menerus, juga dukungan dari supporter tentu akan membawa prestasi yang baik juga untuk para pemain timnas dan juga tim kepelatihan. Dan ini sudah mulai berangsur-angsur turun Reza dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tampaknya para pemain sudah selesai melakukan parade keliling ke seluruh Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk mengucapkan rasa terima kasih. Karena tadi selama 90 menit Reza, dukungan, chance itu tidak berhenti diberikan para supporter kepada para pemain. Bahkan sudah ada satu chance baru lagi nih Reza untuk penyerang kita yang kemarin saat debut melawan Australia sudah mencetak gol pertamanya. Dan hari ini kembali mencetak gol oleh Romeni. Kalau kita ingat chance di Piala Dunia sekitar tahun 98, oleh mungkin ini kembali terulang tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mengingat nama Romeni ini juga depannya oleh Reza. Jadi ya seperti itu tadi, euforia di dalam, bahkan saya sebagai seorang jurnalis juga kadang tidak bisa menahan gitu. Seharusnya bisa berimbang, tapi karena dukungan dan juga semangat para supporter dan kami duduk bersama di satu tribun, ini membuat kami juga ikut berteriak apabila timnas Indonesia punya peluang, bahkan tadi mencetak gol. Ini kita terus berteriak, heboh, dan sampai akhirnya turun dari Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan keadaan gembira. Dan kemenangan 1-0 ini menjadi sangat berarti untuk masyarakat Indonesia sih, karena 3 poin. Karena timnas Indonesia besok melawan Cina tentu diharapkan bisa tampil sama, karena melawan Cina pun sebenarnya Indonesia punya peluang menang. Unggul ball possession selama melawan Cina, Reza, harusnya kemarin Indonesia bisa saja memenangkan pertandingan tersebut. Namun sayang ada kurang baik ya komunikasi di lapangan, kemudian ada beberapa kesalahan yang dilakukan para pemain membuat Indonesia akhirnya harus kalah dari Cina. Jadi semoga saat nanti bertemu dengan Cina dalam laga lanjutan selanjutnya yang akan berlangsung pada bulan Juni nanti, kita harapkan timnas Indonesia dapat mempertahankan tren positif ini, meraih 3 poin tambahan sehingga kita bisa mengoleksi 13 poin. Ini saya langsung tanya nih, Mas. Ini saya belum tanya sama supporter yang hari ini pakai baju putih. Gimana tadi nonton timnas Indonesia tampil melawan Bahrain? Seru sih, mantap sih. Seru. Mas ya, gimana? Mantap sih, Indonesia defense-nya bagus. Defense-nya bagus. Iya. Ole mantap, ole. Tadi kan ada 2 kesempatan harusnya kita bisa 3-0. Nah, itu gimana tadi menyikapinya? Gak apa-apa sih, gak apa. Yang penting menang. Yang penting menang, hasilnya yang penting.
Tapi tadi permainannya sudah sangat memuaskan ya buat yang jauh-jauh. Puas sih, puas. Puas. Mungkin ini belum dicontoh sama pemain timnas, tapi kan besok kita akan lawan Cina lagi ya. Ada mungkin pesan buat pemain timnas supaya bisa dapat 3 poin lagi? Solid. Kerja keras lah, lebih kerja keras lah. Lebih kerja keras lagi. Iya. Kalau Mas ya? Mungkin defense-nya nggak bagus sih. Jadi dipertahani aja. Dipertahankan terus. Oke, terima kasih semuanya udah mendukung Indonesia 90 menit tadi di laga lawan Bahrain. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Atas informasi Anda, di sini sudah ada Anton Sanjoyo di studio kami. Bung Joy, apa kabar? Baik Reza. Tentunya wajah kita juga tersenyum lebar ya, Bung Joy. Melihat hasil ini hasil yang luar biasa. 3 poin pertama yang diraih oleh Patrick Kluivert sejak pelatih timnas Indonesia. Catatan Anda? Karena mood Idul Fitri akan ditentukan pada pertandingan hari ini. Dan mood Idul Fitri ini ternyata menggembirakan. Luar biasa, menggembirakan ya. Apa yang berbeda dengan gaya bermain timnas ketika kita bandingkan dengan laga sebelumnya ya, ketika ditaklukkan 5-1? Yang pasti memang kondisinya berbeda jauh. Dalam arti memang kondisi fisik dan soliditas tim berbeda jauh. Dan catatan saya yang paling saya kasih huruf tebal itu ada 2 kepingan tim Indonesia yang hilang yang sudah ditemukan. Yang pertama adalah posisi nomor punggung 9 striker. Dalam hal ini diisi oleh Romeni yang pada debutnya juga dia mencetak gol. Kemudian pada posisi defensive midfielder pada diri Joy Pelupessy. Ini yang membuat perbedaan pada pertandingan melawan Australia dan melawan Bahrain pada malam hari ini. Dan yang saya agak terkejut sebetulnya, Patrick Kluivert menempatkan 4 pemain gelandang, 3 back dengan 3 center back, dan 2 penyerang dengan 1 penyerang tunggal di depan target man. Jadi strateginya 3-4-2-1 itu formasi yang sangat ofensif. Itu adalah formasi yang pertama kali dia terapkan ketika menghadapi Australia pada 15 menit pertama. Kenapa saat menghadapi Australia saat itu dinilai tidak cocok dan sebagainya? Bukan tidak cocok, Reza. Saya melihat bahwa ada 2 peluang bersih kan yang didapatkan pada 10 menit pertama itu, sundulannya Jai yang ditepis oleh kiper. Yang kedua adalah penaltinya Kevin Dix yang tidak jadi gol. Dan itu yang membuat sebetulnya permainan Indonesia berubah total. Saat mereka gagal sebetulnya mencetak gol dari titik penalti, kelihatan betul drop. Dan Australia yang tertekan pada 15 menit pertama langsung kemudian bisa bangkit dan bisa mencetak gol dari titik penalti. Itu yang membuat runtuh sebetulnya. Runtuh strategi bermain pemain Indonesia pada saat melawan Australia. Karena hampir semua pemain maju menyerang sehingga kebobolan lagi 2 gol hanya dalam waktu beberapa menit. Dan itu yang meruntuhkan semua strategi sehingga Kluivert menarik 2 pemainnya menjadi di belakang ada 5. Nah sekarang dengan 3-4-2-1 ternyata efektif. Sampai menit ke-60 Bahrain hanya bisa mencetak 1 shot on target. Artinya strategi menyerang yang dominan kemudian dengan disiplin kembali untuk bertahan dan itu dikomandoi oleh Joy Pelupessy, rasanya memang itu yang menjadi kunci kemenangan kali ini. Meskipun ada catatan lain bahwa finishing touch, terutama di sepertiga akhir memang masih perlu dibenahi. Tadi ada 2 ya, peluang dari Marcelino dan Reinders yang harusnya jadi gol, tapi sayang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Seharusnya menang 3-0 tadi ya, kita ya. 2-0 lah ya, itu peluangnya Reinders bersih betul itu ya. Sebenarnya tadi juga kalau Marcelino dia tap bola kepada oleh Romero. Kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Pede nggak Pak masuk ya? lagi ya? Insya Allah. Ya. Ada evaluasi nggak Pak dari Bapak? Terima kasih, bagus. Saya kira lumayan kita, oke? Terima kasih. Pep, tolong Pep. Ayo ya, Kar. Makasih ya, Kar. Aceng, ayo Aceng. Ini ada menteri lagi. Ya, itu tadi pernyataan dari Presiden Prabowo yang sangat bahagia pastinya dan juga optimis Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik lagi ya, timnas bisa meraih hasil yang lebih baik lagi di laga-laga selanjutnya. Tentunya kita juga optimis ya Bung Joy.
setelah kemenangan melawan Arab Saudi pada November tahun lalu, saya pernah katakan bahwa ini sebetulnya bukan cuma membuka peluang untuk lolos ke babak 4 besar, ke babak 4, tapi juga sebetulnya peluang langsung lolos. Sayangnya kalah melawan Australia kan. Ya. Kalah melawan Australia itu menutup peluang Indonesia untuk lolos langsung. Tetapi kalau lolos ke putaran keempat masih sangat terbuka. Waktu itu ketika Kluivert pertama kali ditunjuk pada tanggal 6 Januari, saya katakan ujian Kluivert bukan pada pertandingan lawan Australia, tapi pada pertandingan melawan Bahrain. Karena kalaupun kalah melawan Australia, masih ada 2 pertandingan Indonesia di kandang, lawan Australia dan lawan Cina. Kalau 2 pertandingan itu poin penuh, posisi 4 pasti didapatkan. Iya. Jadi rasanya tidak perlu juga waktu kalah lawan Australia ini hari kiamat, tidak. Karena masih ada terbuka peluang, masih ada pertandingan melawan Cina di GBK tanggal 5 Juni dan pertandingan melawan Jepang di Osaka. Jepang, ya, di Osaka. Oke, tentunya harus ada evaluasi ya agar kita bisa tampil lebih baik lagi nanti Betul. di laga melawan China dan juga melawan Jepang. Kalau dari laga menghadapi Bahrain ini, kemenangan yang kita raih dari laga Bahrain ini, apakah ini memang komposisi yang terbaik yang dimiliki oleh Patrick Kluivert dan tim pelatih untuk bisa kembali diterapkan di laga-laga selanjutnya? Dengan masuknya Rizky Ridho berpartner dengan Jai, masuknya Joy Pelupesi sebagai gelandang bertahan, kemudian Ole Rumeni yang penampilannya stabil sejak pertandingan debutnya, rasanya ini memang sudah yang terbaik. Oke. Mungkin pada pergantian pemain bisa ada rotasi, tapi backbone-nya adalah yang starting 11 yang tadi. Jadi menurut saya meskipun tadi masih roller coaster ya, babak pertama dominan sekali, babak kedua memasuki menit ke-60 Bahrain mulai mencetak peluang, ada 1 shot on target, 2 shot off target. Di kandang sendiri atas Bahrain, kita tahu kan di laga sebelumnya itu kan seperti diakali oleh wasit asal Oman. Seperti itu, dirampok ya. Seperti dirampok. Dan di sini kita bisa membalaskan hasil seri itu dengan meraih 3 poin, hasil yang luar biasa pastinya. Dan tentu harus konsisten ini ke depannya, Bung Joy. Itulah problem sekarang adalah bagaimana menjaga konsistensi. Karena dalam pertandingan tadi pun sebetulnya konsistensinya masih naik turun. Ya, 45 menit menggedor terus, menekan pertahanan Bahrain tapi kemudian bangkit setelah babak turun minum. Jadi Indonesia yang ganti tertekan, mereka pelan-pelan merambat, membuat beberapa peluang dan berbahaya, ada 2 atau 3 peluang berbahaya. Dan ini yang harus dievaluasi karena memang kelihatan betul ada penurunan dari sisi kondisi fisik ya. Saya kemungkinan melihatnya ini kan pemain-pemain yang besar di Eropa, lama bermain untuk di Eropa juga, jadi dengan kelembaban yang sangat tinggi di Jakarta mungkin pasti ada problem. Jadi tadi memang harus dilakukan penggantian yang full ya. Bahkan tadi juga ketika Ricky Kambuaya harus keluar, nggak ada yang bisa masuk lagi untuk mengganti. Jadi ini memang ada persoalan konsistensi yang harus dipertahankan oleh Kluivert dan kawan-kawan untuk menjaga asa tetap Indonesia bisa lolos ke paling tidak ke putaran keempat. Karena memang kalau secara matematik kan masih bisa kemungkinan menang lawan Cina, bisa menang lawan Jepang juga yang sudah tidak punya utang lagi karena mereka sudah lolos. Jadi secara matematik sangat mungkin untuk lolos ke putaran 4. Putaran keempat ya. Baik, kita akan bahas lagi terkait dengan hal itu nanti usai jeda ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. 1-0 cukup, 1-0. 3 poin.